Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengambil program studi Magister Teknologi Pendidikan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Sistem Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor Ahmad Subagio. Di sini saya membuat studi kasus komprehensif tentang transformasi sistem pembelajaran berbasis blended learning di MDT Nurul Hakiki. Latar belakang dari studi kasus tersebut pertama yaitu profil madrasah, di mana MDT ini kepanjangan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah, merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang belajar pada lembaga pendidikan formal umum seperti SDMI, SMPMTS, dan SMA, SMK, MA atau yang sederajat. Mereka dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuannya tentang agama Islam. Lembaga ini terbuka bagi anak-anak muslim usia pendidikan dasar maupun menengah. Jadi di MDT ini bukan pendidikan formal tapi pendidikan non formal yang hanya mengajarkan tentang pendidikan keagamaan Islam saja, mulai dari seperti belajar mengaji, belajar baca tulis Quran atau bahasa Arab, kemudian ilmu fikih, ilmu hadis, terus ilmu akidah akhlak dan lain-lain. Ya, jadi saya studi kasusnya ini di MDT Nurul Hakiki, di mana berdirinya ini sejak tahun 2010 di Kampung Jati Baru, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, yang letaknya dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ya, lembaga MDT ini memiliki visi yaitu terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Adapun siswa yang dimiliki MDT Nurul Hakiki seluruhnya berjumlah 105 orang, di mana kelasnya dibagi dua, yaitu kelas sore dan kelas malam. Kelas sore ini dibagi 3 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, berjenjang mulai dari yang kecil, sedang, sampai yang lebih besar gitu. Jadi mulai dari kelas A dulu nih yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian kalau sudah bisa sedikit ke kelas B, kemudian ke kelas C. Jadi masing-masingnya ini ada 20 orang siswa masing-masing kelas. Kemudian kelas malamnya pun karena sudah besar-besar, jadi dibagi 2, kelas putra dan kelas putri, di mana kelas putra ini berjumlah 22 orang dan kelas putri 23 orang. MDT Nurul Hakiki ini memiliki 6 guru, di mana 80% ini lulusan SMA dan 20% lulusan S1. Adapun fasilitas yang dimiliki MDT tersebut yaitu 1 ruang kantor, 1 majelis, 1 rak buku, 2 kamar mandi, 1 lapangan, dan 3 papan tulis. Kemudian permasalahan utama yang saya temukan di MDT Nurul Hakiki ini ada 4, yaitu yang pertama rendahnya literasi teknologi, di mana guru, siswa, dan orang tua ini kurang familiar dengan teknologi digital termasuk LMS. Jadi kurang mengerti apa itu LMS gitu. Jadi kurang mengerti juga penggunaan teknologi digital gitu ya. Jadi emang belum sama sekali MDT ini menggunakan teknologi digital gitu. Jadi masih belajarnya konvensional seperti biasa aja gitu. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana kesulitan dalam mengoperasikan platform LMS seperti Google Classroom, Moodle, ataupun aplikasi yang serupa. Karena emang belum sama sekali menggunakan teknologi digital tersebut, jadi masih kesulitan dalam mengoperasikan LMS tersebut, platform-platform yang tadi saya sebutkan.
Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dari orang tua siswa, di mana beberapa orang tua ini kurang mendukung atau tidak memahami pentingnya LMS dalam pembelajaran. Mungkin karena emang tidak mengetahui ya, tidak memahami, jadi ada beberapa orang tua emang yang kurang mendukung dengan hal tersebut. Kemudian keterbatasan perangkat atau akses internet di rumah siswa juga menjadi kendala. Saya pun kurang mengerti kenapa yang letaknya di tengah-tengah kota, khususnya Kampung Jati Baru, itu sulit sekali dengan akses internet seperti itu. Seperti kayak di kampung-kampung biasanya. Atau mungkin emang jaringannya di fullin ke bandara atau gimana, jadi Kampung Jati Baru ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses internet seperti itu, dan keterbatasan perangkatnya juga. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu biaya pengadaan dan pemeliharaan LMS, di mana LMS ini berbayar atau ada yang memerlukan fitur tambahan. Nah, seringkali ini di luar anggaran MDT karena emang MDT tidak memiliki anggaran operasional seperti itu, apalagi terkait dengan LMS. Kemudian pemeliharaan sistem atau peningkatan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti itu. Jangankan untuk pemeliharaan sistem LMS tersebut, karena kan di MDT Nurul Hakiki ini full sepenuhnya anggaran dana ini dari SPP orang tua siswa seperti itu. Kemudian tantangannya, di sini saya menemukan 5 tantangan di MDT Nurul Hakiki. Yang pertama ini kurang perhatian dari pemerintah daerah terkait pendanaan. Ya, jadi MDT ini di bawah naungan Kementerian Agama, Kemenak ya, di bawah Kemenak, tapi kurang diperhatikan gitu, apalagi terkait tentang pendanaan gitu. Di MDT ini tidak ada anggaran dari pemerintah. Dulu ada katanya, pas pertama kali mendirikan MDT tersebut seperti itu. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Kayak di sekolah-sekolah lain mungkin ya ada anggaran dari pemerintah seperti dana BOS gitu. Nah, tapi di MDT ini tidak sama sekali, tidak ada anggaran dari pemerintah daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu tekanan orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menaikkan biaya SPP. Jadi emang di MDT ini full biayanya semua dari SPP siswa seperti itu, dari orang tua. Nah, tapi orang tua ini ingin sekali kualitas pembelajarannya ditingkatkan, tapi ketika biaya SPP-nya dinaikkan itu tidak mau gitu. Kemudian tantangan yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, di sini sarana dan prasarananya pun sangat kurang memadai ya. Kemudian yang keempat, minimnya anggaran untuk operasional. Ya, yang tadi saya bilang tidak ada anggaran dari pemerintah daerah, jadi sangat kurangnya anggaran untuk operasional apapun itu. Kemudian yang kelima, efektivitas waktu pembelajaran dengan durasi 1-2 jam dalam sehari. Jadi belajarnya itu hanya sampai 1-2 jam saja dalam sehari, di mana yang kelas sore ini mulai dari jam 4 sore sampai mungkin jam 5 sampai setengah 6 gitu. Kemudian dilanjut dengan kelas malam. Kelas malam ini mulai dari ba'da isya, perkiraan itu jam setengah 8. Paling lama itu ngaji mungkin sampai jam setengah 9 atau sampai jam 9, seperti itu paling lamanya ya. Kemudian analisis kebutuhannya, di sini ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana saya menemukan 2 kekuatan.
Kekuatan yang pertama yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana MDT ini dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga lebih relevan dengan lingkungan masyarakat. Jadi MDT ini bisa menyesuaikan nih di masyarakatnya gitu. Masyarakat ini butuhnya apa, jadi kondisi lingkungannya seperti apa, jadi MDT ini bisa menyesuaikan sendiri seperti itu. Karena emang belum ada belum ada kurikulumnya seperti itu ya. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih personal, di mana ukuran kelas yang lebih kecil dan pendekatan pembelajaran yang lebih personal memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang lebih kepada setiap siswa. Jadi kan di setiap satu kelas itu kan hanya ada 20 orang siswa, jadi bisa memungkinkan untuk guru memberikan perhatian lebih kepada siswanya. Kemudian kelemahan, saya temukan dua, yaitu kelemahan yang pertama dari sumber daya yang terbatas, di mana MDT ini seringkali kekurangan sumber daya baik dari keuangan, infrastruktur maupun tenaga pendidik yang berkualitas seperti itu. Karena dari anggaran itu tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah, kemudian infrastrukturnya, jangankan infrastruktur, bagaimana bisa menyiapkan infrastruktur yang lainnya kalau anggaran dananya tidak ada seperti itu, dan juga tenaga pendidiknya kurang berkualitas. Jadi kebanyakan ini yang mau mengajar di MDT ini ya yang lulusannya hanya SMA saja gitu, yang lulusannya S1 mungkin karena tidak ada gaji yang besar gitu ya, jadi kurang minat seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu kurikulum yang belum standar. Ya, di mana kurikulum MDT ini belum sepenuhnya standar dan terpadu. Jadi emang belum ada dari Kemenak ini belum menentukan kurikulum tersendiri untuk MDT. Nah, sehingga mungkin ada kesenjangan kualitas pembelajaran antar MDT. Jadi di bawah naungan Kemenak ini ada beberapa MDT, setiap kecamatannya pasti ada MDT, tapi karena belum adanya kurikulum yang pasti gitu di Kemenak gitu, jadi ada kesenjangan di antara kualitas dari MDT 1 dengan MDT yang lainnya seperti itu. Kemudian peluang juga saya menemukan dua di sini. Peluang yang pertama yaitu integrasi dengan sekolah formal, jadi bisa berintegrasi dengan sekolah-sekolah formal lainnya, karena kan MDT ini sekolah non formal yang hanya mempelajari tentang ilmu agama Islamnya saja gitu. Nah, bisa berintegrasi dengan sekolah formal seperti STMI, SMPMTS, SMA, SMKMA dan sederajatnya untuk memberikan pendidikan keagamaan yang lebih komprehensif. Adapun peluang yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, MDT ini dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi emang sebelumnya belum sama sekali menggunakan teknologi. Jadi masih pembelajaran seperti zaman dulu. Nah, misalnya bisa menggunakan e-learning atau media pembelajaran online lainnya. Adapun ancamannya saya menemukan dua juga, di mana ancaman yang pertama yaitu persaingan pendidikan keagamaan. Di MDT ini MDT ini bisa bersaing dengan berbagai lembaga pendidikan keagamaan lainnya seperti pondok pesantren ya, mungkin jauh lah ya, sehingga perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya seperti itu. Nah, ancaman yang kedua itu perubahan lingkungan sosial, di mana perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ini dapat berdampak negatif terhadap minat masyarakat dalam pendidikan keagamaan. Adapun gap analisisnya saya menemukan 4, di mana yang pertama yaitu rendahnya literasi teknologi, yang kedua keterbatasan infrastruktur teknologi, yang ketiga kurangnya dukungan dari orang tua siswa, yang keempat biaya pengadaan dan pemeliharaan LMS. Ya, kondisi saat ini
karena rendahnya literasi teknologi, jadi guru, siswa, dan orang tua ini belum memahami LMS. Ya, jadi belum sama sekali. Mungkin yang lulusan S1, yang lulusan S1 itu kayak juga belum deh, karena emang lulusnya itu lama gitu, baru mengenal LMS itu baru-baru ini ketika COVID-19 gitu. Nah, target kami adalah dapat mengadakan pelatihan untuk guru tentang cara menggunakan LMS dengan efektif ya. Kemudian kondisi yang kedua dari keterbatasan infrastruktur teknologi, yaitu akses internet yang terbatas dan perangkat LMS yang kurang memadai. Jadi kurangnya perangkat LMS dari MDT-nya tersebut, juga dari siswa-siswanya tersebut ya, dan juga karena terbatasnya akses internet yang tadi saya ceritakan. Nggak tahu kenapa walaupun di tengah kota itu kurang sekali akses internetnya. Susah sekali aksesnya. Kemudian target kami ingin dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah untuk menyediakan akses internet dan perangkatnya. Kemudian aspek yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua siswa, di mana kondisi saat ini MDT ini kurang dukungan dari orang tua siswa dan terbatasnya akses internet juga gitu. Mungkin karena emang belum paham dan belum mengerti, karena emang kan belum menggunakan sama sekali ya apa itu LMS. Nah, target kami dapat mensosialisasikan kepada orang tua tentang pentingnya penggunaan LMS tersebut. Adapun aspek yang keempat dari biaya pengadaan dan pemeliharaan LMS. Nah, karena kondisi di MDT ini tidak ada anggaran dana, apalagi untuk penggunaan LMS, jadi targetnya ini menggunakan LMS sederhana saja seperti Google Classroom seperti itu. Nah, adapun perencanaan sistem pembelajarannya nih, menggunakan pengembangannya menggunakan model ADI, di mana ADI itu adalah Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analisis yang saya buat ini, saya akan memetakan kebutuhan melalui kuesioner yang akan saya bagikan kepada guru, siswa, dan orang tua. Kemudian saya mendesain pembelajarannya dengan menyusun kurikulum blended learning dengan baca tulis Quran, BTQ dikaitkan dengan ilmu tajwid. Adapun developmentnya saya mengembangkan e-model berbasis Android, di mana yang sederhana saja menggunakan format PDF ringan ke dalam Google Classroom. Kemudian yang keempat yaitu implementation, di mana saya ingin mengadakan pelatihan guru untuk LMS tersebut, penggunaan LMS tersebut, dan akan diuji cobakan terbatas, serta untuk setelah gurunya akan kami sosialisasikan kepada orang tua. Kemudian untuk evaluasinya saya menggunakan satu model Kirkpatrick, yaitu pembelajaran saja, karena di sini di MDT ini belum sama sekali menggunakan LMS tersebut gitu ya. Kemudian kurikulum blended learning, di mana ada 4 komponen. Yang pertama yaitu konten digital. Nah, konten digital ini yaitu video pembelajaran membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid gitu. Jadi konten digitalnya membuat video pembelajaran membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian komponen asinkronusnya, setelah video pembelajaran tersebut tugas-tugasnya akan dikirimkan melalui Google Classroom berupa dokumen PDF saja. Kemudian sinkronusnya, karena di sana akses internetnya terbatas, juga perangkatnya pun terbatas, jadi saya cukup 1 kali dalam seminggu untuk bahas diskusi tugas saja menggunakan Google Meet yang gratis dan juga Zoom yang gratis seperti itu. Kemudian komponen yang keempat, pelatihan guru nih. Inginnya sih diadakan workshop bulanan gitu. Untuk apa? Untuk melatih penggunaan Canva Education
dan juga Google Classroom. Ini saya buat jadwal implementasinya, ada 5 aktivitas, yaitu pertama pelatihan guru. Karena di sini belum sama sekali menggunakan LMS, jadi saya membutuhkan waktu 1-4 bulan ya untuk pelatihan gurunya. Dan pengembangan e-modulnya karena ini kan sangat penting ya, jadi pengembangan e-modulnya ini butuh waktu 1-6 bulan dan uji cobanya di bulan ketiga sampai bulan ke-6. Setelah gurunya dilatih dan modulnya sudah dikembangkan juga, maka akan kami sosialisasikan kepada orang tua di bulan ke-6 dan di bulan ke-5 dan di bulan ke-6. Setelah itu evaluasi serta revisinya di bulan ke-5 dan di bulan ke-6. Kemudian pengembangan media pembelajaran. Yang pertama itu prototype e-modul interaktif. Nah, di sini toolsnya ini saya menggunakan Canva untuk mendesain, kemudian juga menggunakan Google Classroom. Kemudian fiturnya saya menggunakan audio murotal yang diiringi penjelasan tentang tajwidnya juga. Surahnya ini karena untuk uji coba dari surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas saja. Kemudian dilanjut dengan ice breaking menggunakan kuis interaktif. Adapun prinsip caranya dari kontekstual, peserta didik dapat mempraktekkan cara baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya dan cara membacanya juga dengan tartil. Adapun aksesibelnya format PDF saja yang kurang dari 5 MB. Kemudian ini storyboardnya ya. Yang pertama murotal Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Al-Ikhlas. Nah, disertai dengan penjelasan ilmu tajwidnya juga. Media pendukungnya menggunakan audio murotal. Kemudian dilanjut dengan ice breaking. Medianya itu kuis interaktif. Nanti saya bisa menggunakan Zep Quiz, bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Wordwall, bisa menggunakan platform-platform kuis interaktif yang lainnya. Kemudian tugas-tugasnya ini, tugas baca tulis Quran ini yang dikaitkan dengan ilmu tajwid akan kami share dengan media Google Classroom. Nah, untuk evaluasi dan pengukuran dampaknya, saya hanya menggunakan Kirkpatrick level 2 saja, pembelajaran saja, karena di MDT Nurul Hakiki ini belum sama sekali menggunakan LMS. Jadi saya menggunakan pembelajarannya saja untuk pelatihan kepada guru-gurunya dan disosialisasikan kepada orang tua murid, di mana nanti sebelum adanya pelatihan saya akan memberikan pretestnya kepada guru-guru, kepada siswa dan juga kepada orang tuanya. Setelah setelah pemahaman LMS kepada gurunya, nanti akan saya berikan post-testnya, terutama untuk guru dulu ya, untuk guru nanti di akhirnya baru untuk orang tua dan siswa itu. Kemudian indikator keberhasilannya dari jangka pendek, saya berharap 50% guru ini mampu mengoperasikan Google Classroom dan juga Canva. Kemudian indikatornya jangka panjangnya, jangka menengahnya, siswa ini mudah-mudahan dapat menghafal satu surat dengan tartil beserta tajwid yang tajwidnya juga bagus gitu. Kalau bisa kalau bisa sih semua gitu bisa dihafal gitu. Kemudian jangka panjangnya MDT Nurul Hakiki ini dapat mampu bersaing dengan lembaga yang lain terkait penggunaan teknologi seperti itu. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu dari bukunya Beni Pribadi, cetakan tahun 2021 yang berjudul Esensi Model Desain Sistem Pembelajaran. Kemudian dari bukunya Ibrahim, cetakan tahun 2018 yang judulnya Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan. Kemudian bukunya Branch, cetakan 2009 yang judulnya Instructional Design. Kemudian bukunya KLHK tahun 2024 yang judulnya Panduan Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber. Seperti itu desain yang saya rancang untuk
MDT Nurul Hakiki. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.